Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pertama, pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang, jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Nah, jadi di sini tuh ada yang bisa jadi pasti, bisa jadi target ataupun bukan target. Contohnya tuh kalau untuk target tuh misal harga nasi Padang tuh di UI itu 20.000. Nah, sedangkan ekonomi saya itu cuma mampu 10.000. Nah, jadi untuk di sini tuh saya tuh bukan target dari nasi Padang di UI tersebut. Nah, seperti itu. Lalu ada nilai. Konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik perbandingan manfaat produk dengan biayanya, bila menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional yang dihubungkan dengannya. Pembeli yang puas akan memahami bahwa manfaat berasal dari pembelian melebihi biayanya. Lalu ada lingkup pemasaran. Setiap program pemasaran harus mengakui 5 faktor luar yang terdiri dari lingkungan eksternal perusahaan dan mempengaruhi program pemasarannya dengan mengakui adanya peluang atau ancaman. Yang pertama ada lingkungan politik dan hukum, yang kedua lingkungan sosial dan budaya, yang ketiga lingkungan teknologi, yang keempat lingkungan ekonomi, yang kelima lingkungan persaingan. Lalu yang selanjutnya ada rencana pemasaran. Strategi terinci yang memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan keinginan pelanggan. Manajer pemasaran tergantung pada 4 komponen dasar dalam pemasaran atau bauran pemasaran, yaitu yang pertama ada produk, kedua penetapan harga, yang ketiga penetapan distribusi, yang keempat promosi. Lalu ada bauran pemasaran. Yang pertama produk. Pemasaran dimulai dengan produk, barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Diferensiasi produk adalah penciptaan ciri atau citra yang membuat produk berbeda dari pesaing. Ataupun ini biasa disebut dengan ciri khas suatu produk. Misalkan ada gacuan itu ada level pedasnya dari mie biasa yang ada pada umumnya gitu. Lalu yang kedua ada penetapan harga. Penetapan harga adalah strategi yang menyeleksi harga yang paling tepat untuk menjual produk. Yang ketiga ada distribusi. Semua kegiatan distribusi berhubungan dengan membawa produk dari produsen ke konsumen. Yang keempat, promosi. Promosi merujuk pada teknik mengkomunikasikan informasi tentang produk dan juga mencakup periklanan. Lalu ada segmentasi pasar. Suatu produk tidak ditujukan kepada semua kalangan sehingga pemasar menentukan target pasar. Kelompok khusus yang terdiri dari orang-orang atau organisasi yang menjadi fokus pemasaran. Lalu ada penentuan target membutuhkan segmentasi pasar. Proses membagi pasar ke dalam kategori jenis pelanggan atau segmen yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama yang dapat diharapkan menunjukkan minat terhadap produk yang sama. Lalu ada identifikasi segmen pasar. Identifikasi segmen pasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi geografis. Unit-unit geografis yang bisa dipertimbangkan mengembangkan suatu strategi segmentasi. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi ini menggambarkan populasi dengan mengidentifikasi ciri-ciri tertentu seperti usia, pendapatan, gender, latar belakang etnis, status perkawinan, ras, agama, dan kelas sosial. Lalu yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini mencakup gaya hidup, minat, dan sikap. Lalu yang terakhir ada segmentasi perilaku.
merujuk pada cara produsen menggunakan produk tersebut, alasan mereka membelinya, kesetiaan mereka terhadap produk-produk tersebut. Lalu ada riset pemasaran. Efektivitas dalam memilih bauran pemasaran dan strategi segmentasi didasarkan pada informasi yang tepat, waktu rentang, tren di lingkungan pasar. Riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Riset pasar umumnya digunakan untuk mengembangkan produk baru atau produk yang digantikan. Keberhasilannya seringkali bergantung pada 4 metode dasar riset pasar. Yang pertama ada observasi, survei, kelompok fokus, dan terakhir ada percobaan. Lalu proses riset pemasaran. Yang pertama pihak-pihak yang berkepentingan yaitu ada konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan masyarakat lokal. Lalu ada faktor lingkungan yaitu ekonomi, teknologi, persaingan, politik dan hukum, dan terakhir sosial dan budaya. Nah, untuk menilai kebutuhan informasi, menyediakan informasi, dan membuat keputusan, ini diperlukan keputusan pemasaran. Yang pertama ada yang tadi segmentasi pasar, pemilihan target pasar, rencana pemasaran, dan tujuan untuk kinerja. Lalu ada variasi pemasaran. Yang pertama ada produk, penetapan harga, promosi, dan penempatan. Selanjutnya ada pengaruh dalam perilaku konsumen. Yang pertama ini pengaruh ini menjadi 4 ya. Yang pertama ada pengaruh psikologis. Ini mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap individu seseorang. Lalu ada pengaruh pribadi. Ini mencakup gaya hidup, kepribadian, status, dan status ekonomi. Yang ketiga ada pengaruh sosial. Kalau pengaruh sosial ini mencakup keluarga, pendapat pemimpin, dan kelompok referensi lainnya. Yang terakhir ada pengaruh budaya, ini mencakup budaya, subkultur, dan kelas sosial sendiri. Lalu ada lagi pasar konsumsi. Dalam pasar konsumsi, konsumsi suatu produk tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sebagai individu, namun juga banyak dilakukan oleh organisasi. Organisasi-organisasi yang membeli produk dan jasa untuk dijual kembali atau diproses menjadi produk lain yang akan dijual untuk kepentingan organisasinya. Lalu ada pasar organisasi. Pertama, pasar industri. Terdiri dari perusahaan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk atau barang lain yang digunakan selama produksi. Yang kedua ada pasar pedagang perantara. Ini perantara yang membeli barang jadi dan menjualnya kembali. Yang ketiga yaitu pasar pemerintah dan institusional. Pemerintah lokal, negara bagian, dan pusat membeli produk-produk yang tahan lama dan tidak tahan lama. Pasar institusional terdiri dari pembeli non-pemerintah, seperti rumah sakit, gereja, museum, dan badan amal. Lalu ada perilaku pembelian B2B. Pertama, perbedaan pembeli organisasi. Nah, kalau organisasi itu biasanya tuh membeli dalam jumlah besar, karena itu kan organisasi kan memiliki kebutuhan yang besar gitu. Lalu terlatih negosiasi tentang ketentuan pembelian, dan biasanya organisasi itu memahami produk yang akan dibeli. Misal produk itu baik atau tidak untuk organisasi tersebut dalam 5 tahun ke depannya atau dalam masa depan, seperti itu. Lalu perbedaan hubungan pembeli dan penjual. Biasanya kerjasama dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.